dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, apa yang nanti anak-anak pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Nah, untuk memulai pembelajarannya, Bunda punya sebuah tepuk untuk menambah semangat anak-anak. Nama tepuknya adalah tepuk semangat. Silahkan anak-anak simak lalu tirukan ya. Oke, sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Nah, coba Bunda ulangi sekali lagi. Anak-anak silakan berdiri lalu tirukan ya. Oke, sudah siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, semoga anak-anak tambah semangat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 4 tentang penggunaan tanda baca. Silahkan nanti anak-anak simak ya video penjelasan dari Bunda. Silahkan disimak. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca yang meliputi koma, titik, dan huruf kapital. Tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Ayo kita membaca cerita di bawah ini. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun binatang. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, dalam cerita berkunjung ke kebun binatang tadi, terdapat tanda baca. Hayo, tanda baca apa saja ya? Ya, betul. Ada tanda baca koma, titik, dan huruf kapital. Penggunaan tanda baca yang pertama yaitu koma. Kira-kira apa saja ya kegunaan tanda baca koma? Nah, kegunaan tanda baca koma yang pertama yaitu digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli jeruk, mangga, dan alpukat di pasar. Nah, karena buah-buahan yang dibeli ibu lebih dari satu, maka untuk merinci harus disertakan tanda koma. Contoh yang kedua, Siti mempunyai hobi mewarnai, menggambar, dan melukis. Nah, karena hobi yang dimiliki Siti lebih dari satu, maka untuk merinci hobinya Siti harus disertakan tanda koma. Kegunaan tanda baca koma selanjutnya yaitu digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina tetapi hujan. Nah, setelah kata Nina terdapat tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya yang didahului dengan kata tetapi. Contoh selanjutnya yaitu Nina ingin membeli sepatu baru, namun ia belum mempunyai cukup uang. Nah, setelah kata sepatu baru terdapat tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya yang didahului oleh kata namun. Tanda baca selanjutnya yaitu titik. Kira-kira apa saja ya kegunaan tanda titik? Nah, kegunaan tanda titik yang pertama yaitu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, Nina berkunjung ke tempat wisata. Titik. Nah, di akhir kalimat tersebut terdapat tanda titik yang berarti kalimat tersebut sudah selesai. Contoh selanjutnya,
Hari sudah sore, waktunya pulang. Titik. Nah, di akhir kalimat tersebut terdapat tanda titik yang berarti kalimat tersebut sudah selesai. Kegunaan tanda baca titik selanjutnya yaitu digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, Siti membeli buku dengan harga Rp3.500. Nah, setelah angka 3 terdapat tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Contoh selanjutnya, pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. Setelah angka 2 terdapat tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Tanda baca yang terakhir yaitu huruf kapital. Kira-kira huruf kapital digunakan untuk menulis apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu huruf kapital digunakan untuk menulis awal kalimat. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah. Nah, huruf C di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya, di tempat wisata terdapat peraturan yang harus ditaati. Nah, huruf D di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kegunaan huruf kapital selanjutnya yaitu digunakan untuk menuliskan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu, anak-anak kelas 2 berkunjung ke kebun binatang. Nah, karena Maret merupakan nama bulan, maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya, hari ini adalah hari Senin. Senin merupakan nama hari, jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bunda tentang tanda baca. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan, tetap semangat belajarnya karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga anak-anak memahami apa yang Bunda sampaikan ya. Amin. Nah, Bunda berpesan kepada anak-anak untuk mengerjakan soal kuis yang sudah Bunda sertakan. Dan jangan lupa juga, silakan menyimak sebuah video wawasan untuk menambah pengetahuan anak-anak. Sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan 3 hal kepada anak-anak. Yang pertama, selalu menjaga ibadahnya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, Bunda juga yakin anak-anak pasti semangat karena di teladan itu semua anak itu hebat. Nah, sebelum Bunda akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.